الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وتيسيرا في الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Sudah sampai halaman 541 surah Al-Hadid ayat 25 sampai 29 atau sampai akhir insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهام وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 25, rusulana boleh dibaca dengan sin sukun. Ruslana. Ayat 26, wa Ibrahim wa Ibraham. Sebagaimana biasanya. Tapi harus diingat-ingat, tidak semua kata Ibrahim dalam Quran bisa dibaca Ibrahim. Ada aturannya, perlu guru untuk mengetahuinya. Kemudian an-nubuwah bisa dibaca an-nubu'ah, dan ini dalam semua tempat dari Al-Quran. Ayat 27, ra'fah, hamzahnya bisa dihilangkan menjadi alif, ra'fah. Ridwan, ra-nya boleh didhammah, ridwan, sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, semuanya begitu selain satu ayat. Kemudian ayat 29, li'alla, hamzah diganti dengan ya, liyalla, karena orang Arab susah mengucapkan hamzah, sehingga seringkali mereka mengubah hamzah, diubah alif, diubah ya, diubah wawu, ya. Liyalla, ini diubah ya. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Hadid ayat 25, laqad sungguh-sungguh arsalna, kami telah mengutus ruslana, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan bukti-bukti, yaitu mukjizat-mukjizat. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ma'ahum, bersama para rasul tadi, al-kitab, kitab, yaitu kitab suci, kitab langit, wal mizana, dan keadilan.
liyaquma supaya menegakkan annasu para manusia itu bil qisti keadilan. Jadi qisti dengan mizan artinya sama ya, keadilan. Wa anzalna dan kami telah menurunkan, maksudnya menciptakan al-hadida besi itu fihi di dalamnya ba'sun syadidun ada bahaya yang dahsyat wa manafi'u juga ada manfaat-manfaat linnasi untuk para manusia wa liya'lamallahu dan supaya Allah mengetahui may yang suruhu siapa yang menolong Allah maksudnya menolong agama Allah wa rusulahu dan rasul-rasul Allah bil ghaib dengan ghaib. Innallaha sesungguhnya Allah qawiyyun maha kuat, azizun maha gagah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia dalam kondisi hampa tanpa aturan, tidak. Jadi Allah bertanggung jawab menciptakan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diatur apa jadinya manusia nanti? Nah, untuk membuat aturan ini Allah turunkan kitab-kitab suci. Kitab suci dibawa oleh para rasul. Kitab suci ini isinya adalah keadilan. Supaya manusia ini menegakkan keadilan. Maka kalau manusia tidak menggunakan aturan Allah, pasti yang muncul adalah ketidakadilan. Sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang ini. Bahkan sejak sudah lama, namanya pemimpin rata-rata tidak adil. Kalau ada pemimpin adil itu jadi kemudian terkenal namanya. Kenapa? Karena dia berbeda dengan rata-rata pemimpin yang lain. Nah, maka supaya manusia teratur oleh Allah dikasih aturan. Karena itu sebenarnya sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin negara yang tidak memikul amanah yang sudah diberikan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal." Kami dulu sudah menawarkan amanah ini, yaitu menegakkan agama ini kepada langit, bumi, dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya enggan untuk memikulnya. Kenapa? Wa asfaqna minha. Takut terhadapnya. Takut tidak bisa melakukan. Wa hamalahal insan. Kemudian manusia memikulnya. Nah, akhirnya muncul para nabi-nabi yang mereka menyampaikan risalah Islam ini. Tetapi Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Zalim karena setelah diberi amanah dia tidak memikul amanah. Bodoh karena tidak mau menerima amanah, malah amanahnya dibuang. Allah sudah kasih aturan. Aturan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan malah dibuang. Nah, ini bodohnya manusia kayak begitu. Coba mengatur negara dengan amanah yang sudah diturunkan oleh Allah. Pasti rapi negaranya, berkah negaranya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, rusulana. Allah telah mengutus rasul-rasul kami. Berarti rasul jumlahnya banyak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar, rasul-rasul jumlahnya ada 315 rasul. Maka jumlahnya mereka sama dengan jumlah peserta dalam perang Badar, 315. Demikian juga jumlahnya sama dengan sahabat-sahabat Talut yang melawan Jalut, ada 300 sekian belas orang. Kemudian yang dimaksud dengan al-bayyinat, bukti, maksudnya adalah bukti bahwa dia sebagai nabi. Rasul datang mengatakan, saya Rasul Allah, utusan Allah. Buktinya mana? Nah, perlu bukti. Nah, maka Allah lengkapi dengan bukti. Karena kalau hanya sekedar mengaku saya Rasul, ya semua orang bisa mengaku. Allah lengkapi dengan bukti. Maka yang dimaksud bukti ini adalah satu, mukjizat-mukjizat. Yang kedua adalah hujjah-hujjah yang kuat, misalnya ayat-ayat Quran. Dan ayat-ayat Quran juga sebenarnya termasuk mukjizat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama para nabi tadi dua. Satu, Alkitab, dua, keadilan. Jadi isinya Quran banyak masalah, tetapi intinya adalah apa? Keadilan. Sehingga Quran ini, Islam ini membawa sesuatu yang
baik untuk manusia, menerapkan keadilan dan membawa kemaslahatan untuk manusia. Apapun aturan dalam Islam ini, kalau diruntut, itu ternyata sebenarnya tujuannya cuma dua saja. Apa yang maslahat untuk manusia diberikan. Apa yang mafsadat atau madorot untuk manusia dilenyapkan. Makanya kenapa diharamkan zina, kenapa diharamkan minuman keras, kenapa diharamkan babi. Itu supaya tidak muncul mafsadat-mafsadat untuk manusia. Kenapa disuruh adil, kenapa disuruh sholat, kenapa disuruh zakat. Itu supaya muncul kemaslahatan-kemaslahatan. Coba kalau nggak ada zakat, apa jadinya orang-orang miskin? Mereka tidak ada yang merawat. Orang-orang kaya egois sehingga tidak ada yang mengeluarkan hartanya kepada orang-orang yang lain. Nah, maka supaya tidak terjadi hal itu, Allah turunkan kitab ini. Kemudian Allah mengatakan bahwa kami turunkan besi. Kami turunkan besi ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya Allah ciptakan besi. Ada juga yang mengatakan menurunkan berarti dari langit. Berarti asal muasal besi dari langit. Bukankah besi kita dapatkan dari dalam bumi? Betul, dari dalam bumi. Tapi sumbernya yang diturunkan asalnya itu dari langit. Allah turunkan air hujan misalnya, mengandung sesuatu hal yang kemudian meresap dalam bumi, akhirnya terbentuklah besi tadi. Ya, ada dua tafsiran di situ. Besi itu ada dua macam. Ada yang ba'sun syadid, ada yang bahaya. Ini maksudnya adalah senjata tajam. Misalnya pedang dan sebagainya. Nah, itu dibuat dari besi. Tapi tidak hanya bahaya, ada juga manfaat-manfaat. Misalnya paku untuk para tukang, kemudian palu, kemudian lagi arit, nah, segala macam. Alat-alat dari besi-besi ini. Ini kalau Allah tidak turunkan besi, manusia kesusahan untuk mendapatkan maslahat-maslahat dalam hidup mereka. Nah, maka Allah turunkan besi, ada manfaatnya. Dan Allah turunkan besi juga supaya Allah mengetahui siapa yang menolong Allah dan Rasulnya. Artinya supaya Allah membuktikan siapa yang di dalam niatan hatinya itu untuk menolong agama Allah dan menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka besi ini seperti uang, sifatnya netral. Siapa yang menggunakan? Digunakan baik, digunakan dengan baik, jadi baik. Digunakan dengan buruk, jadi buruk. Besi juga begitu, digunakan untuk membela agama Allah jadi baik. Itulah yang dimaksud mayyam suruhu, menolong Allah dengan besi. Bagaimana caranya? Dengan pedang, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang zalim, melawan orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini. Nah, itu berarti manfaat. Yang dimaksud bil ghaib, dengan ghaib itu maksudnya mereka menolong Allah padahal tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti menunjukkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang tersebut. Mata kita belum pernah melihat Allah, bagaimana wujudnya, bentuknya, dan nanti kita di akhirat mudah-mudahan semuanya kita melihat Allah dengan sangat dekat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kan tapi kita sudah beriman kepada Allah meskipun belum pernah melihatnya. Itu yang dimaksud bil ghaib, iman kepada Allah dengan ghaib. Kata-kata ini supaya Allah membuktikan siapa yang menolong Allah, ini mungkin akan menimbulkan kerancuan paham. Oh, berarti Allah itu lemah sehingga perlu bantuan, perlu pertolongan. Nah, supaya tidak menimbulkan kerancuan tadi, Allah mengatakan innallaha qawi. Allah itu maha kuat. Artinya Allah itu nggak perlu bantuan sebenarnya. Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala kok menyuruh umat Islam untuk perang melawan orang-orang kafir? Padahal sebenarnya Allah Maha Kuat. Andaikan Allah mengatakan kun, orang-orang kafir itu sudah mati langsung saat itu juga, nggak perlu dilawan. Nah, itu tujuannya adalah karena Allah ingin menguji siapa yang iman, siapa yang tidak. Banyak orang mengaku iman, tapi begitu diwajibkan jihad, akhirnya ada yang maju, berarti yang betul iman, ada yang mundur, berarti hanya munafik saja. Nah, maka itu ada hikmahnya. Jadi kata-kata innallaha qawi, Allah Maha Kuat ini supaya orang tidak salah paham. Allah butuh bantuan berarti Allah lemah. Tidak sama sekali. Allah Aziz, Maha Gagah, tidak ada yang bisa melawannya. Kemudian Allah katakan walaqad dan sungguh-sungguh. Arsalna kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Wa ja'alna dan kami jadikan fi dzurriyyatihima pada keturunan keduanya an-nubuwata kenabian wal kitaba dan kitab yaitu kitab suci. Faminhum maka di antara mereka keturunan-keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim muhtadin ada yang mendapatkan hidayah, ada yang mengambil hidayah, wa katsirun tetapi banyak minhum dari mereka fasiqun, orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan bahwasanya
Setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, semua nabi dan rasul itu pasti dari keturunan Nabi Nuh, tidak ada yang lain. Dan semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim juga semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim. Itulah makna waja'alna fi dzurriyyatihim an-nubu'ah. Semua nabi yang muncul setelah Nabi Nuh pasti keturunan Nabi Nuh. Semua nabi yang muncul setelah Nabi Ibrahim pasti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Nuh ini adalah disebut sebagai Abul Bashar, bapaknya para manusia. Kenapa? Karena setelah Nabi Adam wafat, kemudian manusia tersebar, akhirnya ada kesyirikan. Setelah ada kesyirikan, Allah basmi orang-orang yang syirik. Sehingga yang tersisa di atas muka bumi hanya orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapal beliau. Itulah yang selamat dari banjir yang dikirim oleh Allah pada masa Nabi Nuh. Nah, berarti semua manusia keturunan Nabi Nuh, semua manusia yang ada sekarang ini, semuanya keturunan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh disebut sebagai bapak manusia yang kedua. Bapak manusia pertama adalah Nabi Adam. Bapak manusia kedua adalah Nabi Nuh. Dan bapak manusia ketiga adalah Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim itu artinya Abun Rahim, bapak yang kasih sayang. Maka ini mengajarkan kepada kita secara tidak langsung, kalau kamu jadi bapak, jadilah bapak yang kasih sayang. Yaitu menghendaki kebaikan yang sempurna, yang maksimal untuk anaknya. Adapun Nabi Nuh ini artinya apa? Saya tidak mengetahui sama sekali. Allah menyebutkan di sini, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, tapi banyak yang fasik. Dan itulah sunnatullah sejak zaman dulu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Pasti yang fasik atau yang kafir atau yang musyrik itu lebih banyak daripada yang muslim. Silahkan dilihat manusia seluruh dunia ini ada berapa. Kemudian yang beragama Islam ada berapa. Saya pernah dengar katanya seluruh bumi ini muslim adalah 1/7 dari yang ada. Muslim adalah apa? 1/7 dari yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar ataukah tidak? Saya tidak pernah menghitung. Tetapi sesuai dengan ayat ini, wa katsirum minhum fasikun. Banyak dari mereka yang fasik. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hal tersebut. Ini perumpamaan orang muslim dengan orang kafir. Sejumlah apa? Rasulullah mengatakan, wa ma antum fi syirki, tidaklah kalian dibandingkan orang-orang musyrik illa kasya'ratil bayda, kecuali seperti satu helai rambut putih fi jildis thawril aswad, pada kulitnya sapi jantan yang hitam. Au kasya'ratis sauda, atau seperti satu helai bulu yang hitam fi jildis thawril ahmar, pada kulitnya sapi jantan yang merah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi sangat sedikit sekali orang-orang muslim dibandingkan orang-orang yang kafir. Tapi tenang, kita tidak terlalu khawatir bahwasanya kita berarti adalah ahli neraka, kekal di dalamnya. Tidak. Selama kita masih Islam, sampai mati kita Islam, maka dijamin kita akan masuk ke dalam jannah. Dan mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Fasiqun, apa artinya fasik? Istilah fasik seringkali kita dengar. Fasik itu artinya keluar. Yang dimaksud orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir itu ya fasik. Orang muslim yang maksiat juga fasik. Nah, maka kalau fasik dimaknai umum seperti ini, bisa kafir, bisa muslim yang maksiat, tentu sajalah bahwasanya manusia yang fasik lebih banyak daripada manusia yang tidak fasik. Kafir dengan muslim lebih banyak yang kafir. Kemudian muslim yang melakukan maksiat dengan yang tidak melakukan maksiat, bisa dihitung jari yang tidak melakukan maksiat. Para nabi saja maksum. Selain para nabi, pasti semua kita pasti melakukan maksiat. Nah, maka dari sisi ini sangat betul apa yang dikatakan oleh Allah, wa katsirun minhum fasiqun. Kemudian Allah mengatakan, tsumma, kemudian qafaina, kami iringkan ala atharihim, setelah mereka, birusulina, dengan rasul-rasul kami. Wa qafaina, dan juga kami iringkan atau kami ikutkan bi Isa bin Maryam, dengan Isa putra Maryam. Wa atainahu, dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa al-Injila, kitab Injil. Wa ja'alna, dan kami jadikan fi qulubi, pada hati-hatinya, alladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikuti beliau,
ra'fatan, kelembutan, wa rahmatan, dan kasih sayang. Sampai di sini kita bahas dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang kemudian ditutup dengan Nabi Isa bin Maryam. Inilah rasul terakhir dari kalangan Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tadi sudah dibahas ya. Nabi Nuh, ini bapak manusia kedua. Semua nabi yang datang setelah beliau pasti keturunannya. Setelah itu Nabi Ibrahim, bapak manusia yang ketiga. Semua nabi yang turun setelah beliau pasti keturunan beliau. Nah, ditutupnya adalah dari kalangan Bani Israel dengan Nabi Isa bin Maryam. Habis itu sudah tidak ada lagi nabi dari kalangan Bani Israel. Mereka menunggu nabi yang datang berikutnya, yaitu Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan dari keturunan Bani Israel, tapi dia masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim punya dua putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ini dua putra yang terkenal, meskipun putranya tidak hanya dua, ada 6 sebenarnya. Tapi yang terkenal dua ini. Nah, Nabi Muhammad itu dari jalur Nabi Ismail, sementara Bani Israel itu dari jalur Nabi Ishak alaihi wassalam. Allah katakan wa atainahul Injil. Kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Apa artinya Injil? Injil artinya adalah khulasah, kesimpulan. Kenapa disebut Injil? Karena dia merupakan kesimpulan atau intisari dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Maka kitab Injil dengan kitab Taurat tidak banyak beda. Yang berbeda adalah Al-Quran. Syariat Quran ini mengubah syariat-syariat sebelumnya. Ada yang dihalalkan, kemudian diharamkan. Ada yang diharamkan, kemudian dihalalkan. Nah, maka perbedaan antara Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, Quran adalah menghapus seluruh syariat yang datang sebelumnya. Allah katakan, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً. Orang-orang Muslim yang mengikuti Nabi Isa, yaitu orang-orang Nasrani zaman awal, Nasrani-Nasrani yang Muslim zaman awal. Kalau Nasrani sekarang semuanya kafir, tidak ada yang Muslim. Nasrani di masa Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah Nasrani-Nasrani Muslim. Mereka disebut Nasrani kenapa? Karena mereka mengatakan nahnu ansarullah. Kami penolong-penolong dakwah kepada Allah. Nah, maka Nasoro atau Nasrani itu maksudnya apa? Penolong. Penolong siapa? Penolong Nabi Isa untuk dakwah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Nasrani-Nasrani yang ada ini bukan penolong Nabi Isa, tapi mereka musuh-musuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Namanya saja Nasrani, tetapi tidak pernah menolong agama Allah, justru merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Nasrani awal, yaitu kaum muslimin, pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka memiliki sifat ra'fah dan rahmah. Ra'fah itu maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati lembut maksudnya hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmah ini hati yang kasih sayang, yaitu kasih sayang kepada sesama manusia, kepada makhluk. Nah, maka karena mereka takut kepada Allah, mereka orang-orang yang saleh, yang tidak banyak berbuat maksiat. Karena mereka itu rahmat kepada sesama manusia, maka mereka itu rajin dakwah. Karena ingin menyelamatkan manusia dari kesesatan. Karena kalau manusia tidak didakwai, mereka tidak paham bagaimana harus bersikap dalam hidup ini, mereka akan sesat. Tapi sayangnya, kemudian di antara mereka ada yang rusak. Rusaknya dimulai dari mana? Allah katakan, warahbaniyatan. Dan ada sifat kerahiban. Ibtada'uha, yang mereka membuatnya sebagai amalan bid'ah. Maka katabnaha, kami tidak mewajibkan rohbaniyah tadi alaihim atas mereka, illa kecuali ibtigha'a, mencari ridwanullah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'auha, lalu mereka tidak menjaga rohbaniyah tadi haqqa ri'ayatiha, dengan sebenar-benar penjagaannya. Fa'ataina, maka kami berikan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, minhum, dari mereka, ajrohum, pahala mereka. Wa katsirum minhum, dan banyak dari mereka, fasiqun, orang-orang yang fasik. Jadi sebagian pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam, setelah Nabi Isa wafat, akhirnya mereka membuat perkara-perkara baru, perkara bid'ah. Perkara bid'ahnya apa? Rohbaniyah, kerahiban. Maksudnya kerahiban apa? Mereka fokuskan ibadah, tidak mau nikah. Padahal nikah disyariatkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Meskipun Nabi Isa sendiri
belum menikah ketika diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti syariat nikah itu dihapus dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka memfokuskan diri dalam ibadah, tidak mau nikah, itulah yang dimaksud dengan rahbaniyah. Karena itu, rahbaniyah ini dilarang di dalam ajaran Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Tazawwaju, menikahlah, fa inni mukatsirun bikumul umam." Karena saya akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain nanti di akhirat. Wala takunu, janganlah menjadi karahbaniyatin nasara, seperti kerahiban yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya sahih ini. Jadi justru nikah ini diajarkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Orang lebih utama nikah daripada tidak nikah. Kenapa? Dengan nikah, dia akan memunculkan orang-orang yang nanti akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berapa anak yang lahir dari kita, kalau mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena didikan kita, pahala ngalir kepada kita. Nah, maka kita dihasung untuk memperbanyak anak. Yang anaknya 10 lebih utama daripada yang anaknya 5. Kenapa? Yang anaknya 10 ini, anaknya dilatih ibadah atau diajari ibadah kepada Allah, semuanya menjadi hamba-hamba Allah, mengalirkan pahalanya kepada orang tuanya. Adapun yang 5 berarti hanya mengalirkan pahala 5 saja. Nah, maka dilarang rohbaniyah. Dan rohbaniyah ini apakah diajarkan oleh Allah kepada orang-orang Nasrani pada waktu itu? Allah katakan tidak. Ibtada'uha. Mereka melakukannya secara bid'ah. Jadi mereka hanya berpendapat dari pendapat mereka sendiri, bukan dari ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka di sini dalam ayat ini Allah menegur mereka atau mencela mereka dengan dua celaan. Celaan yang pertama, ibtada'uha. Mereka telah melakukan perkara bid'ah, tidak diajarkan oleh Allah. Celaan yang kedua, Allah katakan fama ra'auha. Setelah mereka melakukan bid'ah, mereka tidak menjaganya. Jadi mereka pengen fokus ibadah, kerohiban, tidak mau nikah. Tapi kerohiban ini tidak dijaga. Dengan cara apa? Yaitu mereka betul tidak mau nikah, tapi akhirnya malah zina. Sehingga banyak para pastor katanya berzina. Mereka tidak menikah, tetapi kemudian berzina. Di dalam gereja-gereja katanya, saya tidak pernah masuk gereja, nggak ngerti. Tetapi dalam sejarah katanya seperti itu. Banyak orang-orang yang kemudian melakukan perzinaan di dalam gereja. Karena mereka mungkin sudah malas atau sudah bosan untuk ibadah. Akhirnya mereka mencari kepuasan diri, akhirnya berzina karena sudah terpaksa, karena sudah terlanjur mengatakan akan menjadi rohib untuk tidak menikah sama sekali. Nah, supaya tidak melanggar sumpah tersebut, akhirnya mereka melakukan perzinaan untuk menghindari pernikahan yang mereka haramkan untuk diri mereka sendiri. Mirip dengan hal ini adalah sebagian orang-orang sufi yang sesat. Saya tidak mengatakan sufi itu sesat semuanya, tidak. Tapi banyak kesesatan pada tubuh orang-orang kelompok sufi. Salah satunya adalah kerohiban. Sebagian orang sufi berpendapat bahwasanya lebih utama manusia tidak menikah. Karena kalau menikah, nanti sholat tahajudnya jadi tidak bisa seperti dulu sebelum menikah. Baca Qur'annya tidak bisa seperti dulu sebelum menikah. Betul kata-kata itu. Bisa saja seseorang sebelum menikah bisa fokus ibadah, tetapi jangan kemudian mengatakan lebih baik tidak nikah daripada menikah. Itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini Allah mengatakan illa ibtigha' alaihim, illa ibtigha' ridwanillah, kecuali mencari ridha Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ma katabnaha alaihim, kami tidak mewajibkan rohbaniyah kepada mereka illa ibtigha'a ridwanillah. Yang kami wajibkan hanyalah mencari ridha Allah. Dan ini semua ajaran para nabi adalah mencari ridha Allah. Tapi bagaimana cara mencari ridha Allah? Carilah ridha Allah dengan ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Nah, mereka melakukan rohbaniyah ini tujuannya mencari ridha Allah, supaya fokus ibadah, supaya dapat ridha Allah. Tapi akhirnya mengharamkan atas diri mereka sendiri sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yaitu menikah. Nah, perbuatan seperti ini tidak terpuji. Ini namanya ibtada'uha. Ini namanya bid'ah. Bid'ah dalam agama semuanya sesat, tidak ada yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Maksudnya perkara bid'ah dalam agama. Adapun yang bukan dalam agama tidak ada masalah. Ini laptop ini perkara baru, tidak ada di masa Nabi SAW. Ini tidak terlarang, ini bukan berkaitan dengan agama.
Tapi dalam masalah agama tidak boleh buat aturan-aturan baru. Beliau katakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah, yang itu sesat dan sesat diancam dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha," bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu, dan imanlah bi rasulihi, kepada Rasul Allah. Maksudnya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum, Allah akan memberikan kepada kalian kiflaini, dua bagian. Min rahmati, dari rahmat Allah. Wa yaj'al lakum, dan Allah akan memberikan bagi kalian nuran, sinar. Tamshuna bihi, yang kalian akan berjalan dengan sinar tadi. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Sebagian ulama tafsir mengartikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu maksudnya adalah orang-orang yang mengaku beriman dari kalangan pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebelum datang Nabi Muhammad, mereka mengikuti Nabi Isa, mengaku sebagai orang beriman. Nah, Allah katakan, kalau kamu memang mengaku beriman, maka takwalah kepada Allah. Bagaimana takwanya kepada Allah? Imanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kalau orang betul-betul pengikut Nabi Isa, itu pasti iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah pesan, nanti kalau saya mati akan datang seorang nabi, nabi namanya Ahmad, kalian harus iman kepadanya. Kalau tidak iman, maka tersesat. Itu sudah diperintahkan oleh Nabi Isa. Nah, sehingga orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa zaman sekarang ini, itu hanya orang-orang yang omong kosong, omong bohong. Karena mereka tidak mengikuti betul-betul ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ajaran Nabi Isa sudah jelas, ada dalam Quran. Mari kita lihat apa kata Nabi Isa sebelum wafat atau sebelum apa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mengatakan, "Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Allah mengatakan bahwa Nabi Isa memberi kabar gembira adanya seorang Rasul yang datang setelah beliau nanti, namanya Nabi Ahmad. Yang dimaksud Ahmad di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad namanya 5. Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib. Ini semuanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini Allah menjanjikan, yu'tikum kiflain. Kalau kamu mau beriman kepada Nabi Muhammad, kamu diberi oleh Allah 2 bagian rahmat. Dengan kata lain, dikasih 2 pahala. Pahala apa saja? 1, pahala iman kepada Nabi Isa sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. 2, pahala iman kepada Nabi Muhammad setelah diutus Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak pernah mengalami zaman Nabi Isa, sehingga kita tidak perlu mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kita hanya punya kewajiban iman bahwasanya Nabi Isa Nabi Allah, titik. Tapi kalau mengikuti Nabi Isa, tidak. Kitabnya Nabi Isa anggaplah sekarang masih murni, 100% tidak ada perubahan, anggaplah. Kita tidak boleh mengikuti kitab Injil yang murni dari Nabi Isa, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah dihapus dengan aturan baru, yaitu Al-Quran. Jadi ada masa berlakunya. Dengan kata lain, kalau masa berlakunya sudah habis, berarti sudah apa? Sudah tidak terpakai lagi. Kalau sudah tidak terpakai, masih dipakai, itu berarti tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ana haddukum minan nabiyyin. Lau nazala Musa, kalau Nabi Musa turun, andai saja. Fattaba'tumu, lalu kamu ikuti Nabi Musa. Wa taraktumuni, kamu tinggalkan saya, Nabi Muhammad. La dhalaltum, pasti kamu sesat. Kenapa? Ana hadzukum minan nabiyyin. Saya ini jatahmu dari kalangan para nabi, wa antum hadzi minal umam. Kalian jatah saya dari kalangan umat manusia. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Jadi masing-masing nabi sudah dijatah oleh Allah. Ini umatmu ini, umatmu ini. Masing-masing umat juga sudah dijatah oleh Allah. Ini nabimu ini, nabimu ini. Kalau umat ngambil jatah nabi orang lain atau umat lain, nah itu berarti ngambil haknya orang lain, tidak akan berkah. Seperti kita makan ngambil milik orang lain tanpa izin kita makan, tidak akan berkah.
justru menyebabkan doa kita tidak mustajab gara-gara makanan yang masuk dalam mulut kita makanan yang haram. Nah, karena itu di sini Allah katakan yu'tikum kiflain, itu maksudnya adalah dikasih dua pahala karena mengimani dua nabi dalam dua masa yang berbeda, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sabda Nabi, siapa saja orang-orang yang mendapat dua pahala. Rasul bersabda salasa, ada tiga kelompok. Yumtauna ajrohum, yang diberi pahala mereka marroten, dua kali lipat. Rajulun min ahli kitab, seorang dari kalangan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, amin nabi, iman kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa. Wa adrakan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu menjumpai masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bih, lalu iman kepada Nabi Muhammad, wattaba'a, mengikuti Nabi Muhammad, wa saddaqa, membenarkan beliau, falahu ajran, dapat dua pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa abdun mamluk, budak, adda haqqallah, menunaikan hak kepada Allah, wa haqqa sayyidih, dan juga kewajiban kepada majikannya. Falahu ajran, dapat dua pahala. Kenapa? Pahala taat Allah, pahala taat kepada majikan. Yang ketiga, warajulun kanat lahu amatun, seorang laki-laki punya budak perempuan. Faghadzaha fa ahsana ghidha'aha, dikasih makan dengan baik. Tsumma addabaha fa ahsana ta'dibaha, dididik dengan didikan yang baik. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, diberi ilmu, diajari ilmu dengan baik. Tsumma a'taqaha, setelah itu sudah pintar, kemudian dimerdekakan. Wa tazawwajaha, lalu dia jadikan istrinya. Falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala lagi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis inilah yang mendasari sebagian ulama yang menafsirkan ayat 28 dari surat Al-Hadid ini, maksudnya adalah orang-orang ahli kitab apabila mereka mau masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa faedah yang lain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaj'al lakum nuran, Allah akan berikan sinar. Yang dimaksud sinar ini adalah sinar hidayah, sinar petunjuk. Kenapa petunjuk disebut sinar? Karena petunjuk itu sifatnya menerangi kegelapan kesesatan. Ada kesesatan, ketika datang petunjuk, maka seolah-olah ada suatu terang yang bisa menyebabkan orang jadi paham saat kemana saya harus berjalan. Ketika tidak ada petunjuk tadi, orang tidak tahu jalannya ke arah mana, ternyata menuju ke neraka. Nah, maka yang dimaksud sinar di sini adalah sinar petunjuk, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang banyak. Contohnya dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-An'am ayat 122, awaman kana mayyita atau maita, dua qiraat. Apakah orang yang dulunya mati, maksudnya mati di sini kafir, hatinya mati. Fa ahyayna, lalu kami hidupkan dia, artinya dia masuk Islam. Wa ja'alna lahu nuran, lalu kami berikan kepada dia sinar, yamshi bihi finnas, yang dia membawa, yang dia berjalan dengan sinar tadi di tengah-tengah manusia. Maksudnya dia membawa hidayah Islam. Apakah kami masaluhu fi dhulumat, itu seperti orang yang ada dalam kegelapan-kegelapan, yaitu dalam kesesatan-kesesatan, laisa bi kharijin minha, yang tidak bisa keluar dari kesesatan tadi. Tidak sama antara dua orang ini. Kemudian di sini Allah mengatakan wa yaghfir lakum, dan Allah juga akan memberikan ampunan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting bagi kita dalam kehidupan dunia itu adalah nur, sinar hidayah. Dan yang paling penting untuk kehidupan akhirat kita adalah yaghfir, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diurutkan oleh Allah. Yang mau masuk Islam, takwa kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia dikasih sinar. Kalau di dunia dikasih sinar, nanti di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah sehingga masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Allah katakan, liyalla, supaya ya'lama, mengetahui, ahlul kitabi, ahli kitab. Mengetahui apa? Allah, bahwasanya tidak yaqdiruna, mereka mampu, ala syai'in, terhadap sesuatu, min fadlillah, dari karunia Allah. Wa annal fadla, dan bahwasanya karunia itu biyadillah, di tangan Allah. Maksudnya apa? Yu'tihi may yasha, Allah memberikan karunianya kepada siapapun yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu adalah dzul fadli, memiliki karunia al-azim, yang besar.
Perhatikan kata-kata liyalla. Artinya di sini bukan supaya tidak, bukan. Tetapi liyalla supaya ya'lama tahu. Loh, kok diartikan begitu? Bukankah la itu artinya biasanya kan tidak? Berarti liyalla itu supaya tidak, kan begitu? Betul. La itu biasanya artinya tidak. Tetapi di sini adalah la zaidah. Huruf la yang merupakan tambahan. Kalau kata-kata itu hanya merupakan tambahan, maka tidak diartikan. Dan ini sudah sering saya sampaikan. Nah, supaya tidak lupa, saya tampilkan contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la uqsimu biyaumil qiyamah. La ini apakah diartikan tidak? Enggak. Justru la uqsimu diartikan sungguh aku bersumpah. Loh, kenapa la kok diartikan sungguh? Padahal dalam kamus la itu artinya tidak. Nah, jawabannya adalah karena di sini merupakan tambahan. Dan kalau merupakan tambahan, fungsinya adalah penegasan. Maka boleh diartikan sungguh. Sungguh aku bersumpah, karena ditegaskan. Nah, demikian juga di sini. Li'alla ya'lam. Supaya betul-betul mengetahui. Maka la-nya jangan diartikan. Okay? Kalau diartikan tidak, rusak kalimatnya. Li'alla ya'lam, supaya betul-betul mengetahui ahli kitab itu bahwa mereka tidak mampu terhadap sesuatu pun dari karunia Allah. Maksudnya apa? Maksudnya karunia Allah itu kalau Allah sudah berikan kepada seseorang, mereka tidak mampu untuk menolaknya. Demikian juga sebaliknya. Kalau Allah menghalangi seseorang dari mendapatkan karunia-Nya, mereka tidak akan bisa memberikan kepada orang tersebut. Apa kaitannya ahli kitab dengan ayat ini? Kaitannya adalah mereka tidak mau beriman kepada Allah gara-gara nabi terakhir yang muncul bukan dari grup mereka, bukan dari keturunan Nabi Ishak tadi, tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, maka mereka iri kepada keturunan Nabi Ismail. Kenapa nabi terakhir kok diambil dari keturunan Nabi Ismail? Kenapa nggak lanjut saja? Karena dari Nabi Ibrahim itu nabi-nabi terus-menerus dari keturunan beliau dan kemudian ditutup dengan Nabi Isa yang masih dari kalangan Bani Israel. Dan itu untuk mereka adalah dianggap sebagai keturunan Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, anaknya Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Nah, maka Allah katakan di sini, la yaqdirun. Mereka tidak mampu menolak apapun karunia yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Karena itu kita diajari oleh Allah, diajari oleh Nabi di dalam sholat untuk mengucapkan kata-kata seperti ini. Apa kata-kata yang diajarkan oleh Nabi? Kalau kita sudah selesai rukuk, sami Allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa quluna laka 'abdun. Nah, setelah itu kita mengucapkan ini. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima ataita terhadap apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya, tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta terhadap apa yang engkau cegah. Wala yanfa'u, dan tidaklah berguna dzal jaddi kepada orang yang punya kekayaan minka dari siksamu, al jaddu, kekayaan dia. Ini adalah kalimat yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba. Ahaqqu ma qala al-'abd, yang paling berhak untuk diucapkan oleh hamba adalah apa? Adalah kalimat Allahumma la mani'a lima a'tait, dan seterusnya ini. Maka kita harus yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, nggak bisa ditolak. Apapun yang Allah tidak takdirkan, kita usahakan, tidak bisa juga kita dapatkan. Kenapa? Jaffatis suhuf, sudah kering, itu tulisan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Maksudnya pena yang disuruh oleh Allah untuk nulis takdir-takdir. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah pertama kali menciptakan qalam. Qalam itu pena. Maka pena kan ada tiga macam. Penanya Allah, penanya para malaikat, penulis catatan amal manusia, dan penanya manusia yang kita gunakan untuk menulis ilmu ini. Nah, penanya Allah itu adalah makhluk pertama kali. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Setelah penanya Allah diciptakan oleh Allah, Allah suruh uktub, kamu tulis. Maka pena bertanya kepada Allah, ma'aktub, apa yang saya harus tulis ya Allah? Maka Allah mengatakan, tulislah segala sesuatu.
maka dia menulis segala sesuatu takdir yang akan datang, yang akan terjadi setelah penulisan tersebut. Nah, makanya keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seluruh umat Islam bahwasanya la mani'a lima a'tait, tidak ada apapun yang bisa mencegah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anal fadla biyadillah, karunia hanya di tangan Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nah, kaitannya dengan iman kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dipilih oleh Allah sebagai nabi, itu berarti Nabi Muhammad yu'tihi may yasha, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan iri. Karena kalau iri menyebabkan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita tidak diberi, sementara yang diberi adalah orang lain, gimana? Supaya kita juga mendapatkan karunia dari Allah. Allah katakan, Wallahu dzul fadlil azim. Allah punya karunia yang besar, sehingga kita disuruh untuk minta karunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk minta karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salullaha min fadlih, fa inna Allah yuhibbu ayyus'al. Mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu senang untuk dimintai karunia-Nya. Karena itulah antara azan dan qamat ini jangan disia-siakan. Ini waktu yang paling bermanfaat untuk kita berdoa, karena dijamin mustajab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.